Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan pada kesempatan ini pokok bahasa yang akan kita bicarakan adalah pasar duopoli dan oligopoli. Duopoli adalah keadaan di mana hanya ada dua perusahaan yang menguasai pasar. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan pengusaha lainnya, baik dalam hal menentukan harga, kapasitas produksi, kualitas produk, dan sebagainya. Apabila produk yang dihasilkan oleh pengusaha duopoli homogen, maka pasar dinamakan duopoli murni, pure duopoli. Apabila produk yang dihasilkan tidak homogen, tetapi bersifat dapat mensubstitusi, maka pasar dinamakan duopoli yang dibedakan. Pasar oligopoli sama saja dengan pasar duopoli. Hanya saja dalam pasar duopoli, oligopoli, jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari 2, tetapi tidak banyak. Oligos itu artinya sedikit. Sehingga tindakan dari pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan dari pengusaha lainnya. Apabila produk yang dihasilkan oleh pengusaha oligopoli homogen, maka pasar dinamakan oligopoli murni. Dan apabila produk yang dihasilkan tidak homogen, maka dinamakan oligopoli yang dibedakan. Duopoli. Pasar duopoli jarang sekali ditemukan dalam kenyataan. Oleh karena itu, teori pasar duopoli lebih banyak menggunakan asumsi-asumsi, bahkan ada yang perlu dikhayalkan. Namun, teori duopoli sangat berguna sebagai dasar bagi penyusunan teori pasar oligopoli. Teori pasar duopoli pertama kali dikemukakan oleh ekonom Prancis Antoine Augustin Cournot, yaitu pada tahun 1838 dalam karangannya berjudul Research is into the Mathematical Principle of the Theory of Wealth. Teori Cournot banyak dikritik oleh ahli-ahli ekonomi, terutama tentang asumsi-asumsinya, karena dianggap tidak masuk akal. Bertrand Edwards juga telah membuat teori duopoli yang dapat dianggap sebagai penyempurnaan teori Cournot. Untuk analisis pasar duopoli dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya, hanya ada pengusaha A dan pengusaha B yang menguasai pasar produk tertentu. Setiap tindakan yang dilakukan pengusaha A akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pengusaha B, dan begitu sebaliknya. Oleh karena itu, untuk dapat meramalkan dengan baik tentang tindakan yang akan dilakukan oleh pengusaha pesaingnya, maka pengusaha duopoli harus selalu memperhatikan perilaku pengusaha pesaingnya tersebut. Untuk hal ini tentu tidak mudah. Teori duopoli disusun berdasarkan asumsi-asumsi
tentang perilaku pengusaha-pengusaha pesaing. Dengan demikian, apabila asumsi-asumsi itu diubah, tentu akan muncul teori baru. Inilah yang menyebabkan adanya berbagai teori duopoli, karena asumsi-asumsi yang digunakan oleh para ahli yang menyusun teori itu berbeda. Teori duopoli Cournot. Dalam teori ini, dua pengusaha duopoli menghasilkan produk yang homogen. Asumsi pokok yang digunakan adalah pada waktu pengusaha duopoli memaksimumkan keuntungannya, jumlah produk yang dihasilkan oleh pesaingnya tidak tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan oleh pengusaha yang pertama. Analisis keseimbangan dengan teori Cournot adalah sebagai berikut. Misalkan fungsi permintaan pasar dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan F kurung Q1 plus Q2, di mana P itu adalah harga produk homogen yang dijual, Q1-nya jumlah produk yang dihasilkan oleh pengusaha, dan Q2-nya jumlah produk yang dihasilkan pengusaha B. Keuntungan dari masing-masing pengusaha duopoli tersebut adalah P1 sama dengan P kali Q1 dikurangi C1. P2 sama dengan P kali Q2 dikurangi C2. Di mana P1 itu keuntungan pengusaha duopoli A. Nah, P2 itu adalah keuntungan pengusaha duopoli B. C1 biaya produksi perusahaan A. C2 biaya produksi perusahaan B. PQ1 nilai penjualan total atau total revenue TR ya dari pengusaha duopoli A. Sedangkan PQ2 itu nilai penjualan total atau TR pengusaha duopoli B. Untuk memaksimumkan keuntungan pengusaha duopoli, berlaku ketentuan Q1 Q1 sama dengan PQ1 Q1 minus C1 Q1 sama dengan P plus Q1 P Q1 minus MC sama dengan 0. P2 Q2 sama dengan PQ2 Q2 minus C2 Q2 sama dengan P plus Q2 P Q2 minus MC sama dengan 0. Ini berarti bahwa masing-masing pengusaha tersebut harus menyamakan nilai produk marginal atau MR-nya dengan biaya marginal atau MC-nya. Sehingga MR1 sama dengan MC1 dan MR2 sama dengan MC2. Dalam analisis Cournot, masing-masing pengusaha duopoli memaksimumkan keuntungan berkaitan dengan tingkat produk yang dihasilkan. Jadi, MR pengusaha duopoli tidak perlu sama karena jumlah produk yang dihasilkan tidak sama. Karena Q sama dengan Q1 plus Q2 dan Q2 Q2 sama dengan Q2 sama dengan 1, maka MR duopoli PQ P sama dengan P plus Q I P Q, dimana I itu 1, 2 ya. P Q1
Q sama dengan P plus Q1 du P du Q sama dengan MR1. Du P Q2 du Q sama dengan P plus Q2 du P du Q sama dengan MR2. Dengan anggapan kurva permintaan berslop negatif atau du P du Q itu lebih kecil daripada 0. Berarti bahwa pengusaha duopoli dengan jumlah penduduk yang lebih besar akan mempunyai MR lebih kecil. Pasar duopoli akan mencapai keseimbangan apabila jumlah Q1 dan Q2 sedemikian rupa sehingga masing-masing pengusaha duopoli akan mencapai keuntungan maksimum. Proses pemecahan untuk keseimbangan tersebut adalah dengan memecahkan persamaan C4 dan C5 untuk memperoleh nilai Q1 dan Q2. Sebelum memperoleh tingkat produk keseimbangan, terlebih dahulu perlu menambah suatu langkah, yaitu dengan memasukkan fungsi reaksi atau reaction function. Fungsi reaksi tersebut adalah Q1 sama dengan F kurung muka Q2. Ya. Ini dipecahkan dengan persamaan C4. Nah, Q2 sama dengan G kurung muka Q1. Ini dipecahkan dengan persamaan C5. Persamaan C6 merupakan fungsi reaksi pengusaha duopoli yang akan memberikan nilai Q1 yang memaksimumkan V untuk setiap nilai Q2 tertentu. Sedangkan persamaan C7 merupakan fungsi reaksi pengusaha B yang akan memberikan nilai Q2 yang memaksimumkan Q2 untuk setiap nilai Q1 tertentu. Nilai keseimbangan adalah nilai pasangan Q1 dan Q2 yang memenuhi dua fungsi reaksi tersebut. Misal dipunyai fungsi permintaan pasar dan fungsi biaya sebagai berikut. P sama dengan A min B kurung buka Q1 plus Q2 kurung tutup. Ini merupakan fungsi permintaan pasar ya. Sedangkan ini C1 sama dengan A1 Q1 plus B1 Q1 pangkat 2. Ini fungsi biaya perusahaan A. C2 sama dengan A2 Q2 plus B2 Q2 pangkat 2. Ini fungsi biaya perusahaan B. Keuntungan pengusaha duopoli adalah P sama dengan A Q1 min B kurung buka Q1 plus Q2 untuk Q1 minus A1 Q1 plus B1 Q1 pangkat 2. P2 sama dengan A Q2 minus B kurung buka Q1 plus Q2 kurung tutup Q2 ya, minus A2 Q2 plus B2 Q2 pangkat 2. Keuntungan maksimumnya adalah du P1 du Q1 sama dengan A minus B kurung buka 2 Q1 plus Q2 tutup sama dengan minus A1 plus 2 B1 Q1 sama dengan 0. Du P2 du Q2 sama dengan A minus B kurung buka Q1 plus 2 Q2 kurung tutup sama dengan A2 plus 2 B2 Q2 sama dengan 0. Dari persamaan di atas diperoleh
fungsi reaksi sebagai berikut. A minus B kurung buka 2Q1 plus Q2 untuk minus A1 plus 2B1Q1 sama dengan 0. A minus A1 minus B Q2 sama dengan 2B plus 2B1 kurung tutup Q1. Sehingga Q1-nya adalah A minus A1 minus B Q2 per 2B plus 2B1. Q1-nya sama dengan A minus A1 per 2 B plus B1 dikurangi ini ya, B per 2 kali B plus B1 Q. Fungsi reaksi dari pengusaha A. A minus B kurung buka Q1 plus 2Q2 tutup ya, minus A2 plus 2B2Q2 sama dengan 0. A minus A2 BQ1 sama dengan 2B minus 2B2 tutup ya Q2. Sehingga Q2-nya adalah A minus A2 minus B Q1 per ini 2B plus 2B2. Q2 sama dengan A minus A2 per 2B plus B2 ya, minus B per 2B plus B2 Q. Ini merupakan fungsi reaksi dari pengusaha B. Karena B dan B1 dan B2 bernilai positif, maka kenaikan salah satu pengusaha duopoli ya, menyebabkan penurunan produk optimum pengusaha duopoli lainnya. Dengan memecahkan persamaan C8 dan C9 ini secara simultan, akan diperoleh pasangan nilai Q1 dan Q2 yang menunjukkan keadaan keseimbangan. Ini ya. Ini titik keseimbangannya, ini Q1-nya tergantung pada Q2, Q1 sebenarnya F kurung buka Q2, jadi Q1 tergantung kepada Q2 dan ini Q2 tergantung kepada Q1. Ini titik potong ini merupakan titik keseimbangan. Ya, ini grafik fungsi reaksi ya. Contoh soal teori Cournot. Misalkan fungsi permintaan pasar dan fungsi biaya produksi pengusaha duopoli itu adalah P sama dengan 150 minus 0,5 kurung buka Q1 plus Q2 kurung tutup ya. C1-nya sama dengan 4Q1, C2-nya sebenarnya 0,4 Q2 pangkat 2. Apakah nilai Q1 dan Q2 dalam keseimbangan? Pemecahannya, keuntungan pengusaha duopoli adalah sebagai berikut. P1 ya, Q1 kurung buka 150 minus 0,5 Q1 minus 0,5 Q2 kurung tutup minus 4 Q1. Ini 4 Q1 kan. Sehingga 150 Q1 minus 0,5 Q1 pangkat 2 minus 0,5 Q2 pangkat 2 minus 4 Q1. Jadi 146 ini Q1-nya kan dengan ini kan, jadi kurangi jadi 146 Q1 minus 0,5 Q1 pangkat 2 minus 0,5 Q1 Q2.
Q2 sama dengan Q2 berbuka 150 min 0,5 Q1 min 0,5 Q2 kurung tutup min 0,4 Q2 pangkat 2. Ini jadi 150 Q2 minus 0,5 Q1 Q2 minus 0,5 Q2 pangkat 2 min 0,4 Q2 pangkat 2. Sehingga menjadi 150 Q2 0,5 Q1 Q2 ini dengan ini berarti min 0,9 Q2 pangkat 2. Keuntungan maksimum adalah ini ya, Q1 Q1 sama dengan 146 min Q1 min 0,5 Q2 sama dengan 0. Sehingga Q1 nya ini dipindah ke sebelah kiri menjadi sama dengan 146 min 0,5 Q2. Ini merupakan fungsi reaksi duopoli 1. Kemudian yang kedua ini Q2 Q1, berarti kan ini 150 min 0,5 Q1 min ini ya 1,8 Q2 sama dengan 0. Ini dipindah ke sebelah kiri berarti 1,8 Q2 sama dengan 150 min 0,5 Q1. Sehingga Q2-nya adalah 83 sepertiga min 5/18 Q1. Ini merupakan fungsi reaksi duopolis 2. Dengan pemecahan simultan diperoleh ini ya. Yang pertama ini karena ini 0,5 maka kita kalikan 2 berarti 2 Q1 plus Q2 ya ini sama dengan ini dari 2 kan 292. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya 5/18 Q1 plus Q2 sama dengan 83 sepertiga. Kemudian ini kita kurangi ya. Ini dengan ini kan habis. Yang ini dikurangi ini menjadi 31/18 Q1. Ini dikurangi ini menjadi 2/3. Sehingga Q1-nya adalah 121 5/31. Kita kembali ke ini, ke persamaan ini ya. Jadi Q-nya diganti menjadi 121. Nah ini 5/31 ya, salah ini. Sama dengan 146 min 0,5 Q2 sama dengan 5 Q2 sama dengan 146 minus 121 5/31. Sehingga Q2-nya adalah 49/21/31. Jadi pada waktu Q1 121 5/31 dan Q2 49/21/31, pasar duopoli dalam keadaan keseimbangan. Ini berarti bahwa pengusaha duopoli memperoleh keuntungan maksimum. Secara grafis, keadaan keseimbangan tersebut bisa digambarkan seperti berikut ini. Ini yang Q1-nya ya, kemudian 146 min 0,5 Q2. Ini yang Q2-nya dengan 83 sepertiga min 5/8 Q1 ya. Ini titik potong antara Q1 dan Q2 ini merupakan equilibrium, titik keseimbangan ya. Jadi pada titik E terjadi keseimbangan pasar duopoli, di mana saat itu kedua pengusaha duopoli memperoleh keuntungan yang maksimum. Teori Kinkert Demand Curve atau kurva permintaan yang patah. Teori ini mengasumsikan bahwa kurva permintaan bagi pengusaha duopoli merupakan kurva permintaan yang patah. Untuk analisis keseimbangan diperlukan beberapa asumsi lagi, yaitu pertama ini ya, harga pasar
yang memuaskan bagi kedua pengusaha duopoli telah terbentuk, misalkan P ya. Kedua, apabila salah satu pengusaha duopoli menurunkan harga, pengusaha pesaingnya juga akan menurunkan harga agar tidak kehilangan pembeli. Yang ketiga, apabila salah satu pengusaha duopoli menaikkan harga, pengusaha pesaingnya tidak akan mengikuti menaikkan harga, sehingga sebagian pembeli pindah kepadanya. Keadaan ini menyebabkan harga pada pasar oligopoli biasanya tegar atau tidak berubah gitu ya. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, kurva permintaan pengusaha duopoli akan berupa kurva yang patah seperti pada gambar 7.20 ya. Misalkan ini, harga keseimbangan pasar yang memuaskan kedua pengusaha duopoli yang telah terbentuk pada titik P bintang ya. Pada gambar ini ya. Selanjutnya pada gambar ini pula dilihat pula bahwa kurva permintaan suatu pengusaha duopoli adalah CEF yang patah pada titik E. CEF ini titik ini patah ya. Titik E ini merupakan titik keseimbangan harga yaitu P bintang dan kapasitas produksi yaitu Q bintang bagi pengusaha duopoli tersebut. Apabila pengusaha duopoli tersebut menurunkan harga dari tingkat P, maka pengusaha duopoli lainnya akan mengikutinya. Akibatnya kurva permintaan bagi pengusaha yang menurunkan harga menjadi EF. Ya. EF ini. Di mana elastisitas permintaan kurva EF sama dengan elastisitas permintaan pasar. Sebaliknya, jika pengusaha duopoli tadi menaikkan harga dan pengusaha pesaing juga menaikkan harga, maka kurva permintaan pada harga yang menaik adalah kurva EF aksen. Nah, ya. EF aksen ini. Yang elastis permintaannya juga sama dengan elastis permintaan pasar. Tetapi karena menurut asumsi bahwa tindakan menaikkan harga oleh suatu pengusaha duopoli tidak akan diikuti oleh pengusaha pesaingnya, maka kurva permintaan bagi pengusaha yang menaikkan harga tersebut menjadi EC yang elastis permintaannya menjadi lebih besar daripada elastis permintaan pasar. EC ini. EC. Hal ini disebabkan karena sebagian pembeli atau mungkin seluruhnya pindah ke pengusaha pesaingnya yang tidak menaikkan harga. Jadi yang menyebabkan kurva permintaan suatu pengusaha duopoli patah adalah karena tindakannya menaikkan harga tidak diikuti oleh pengusaha pesaingnya. Karena tindakannya menaikkan harga tidak diikuti oleh, tadi saya ulangi, oleh pengusaha pesaingnya ya. Dengan patahnya kurva permintaan suatu pengusaha duopoli, dengan sendirinya kurva nilai penjualan marginalnya atau MR-nya menjadi tidak kontinu, yaitu CABD ya, CABD. CABD ini ya. Dengan MC dan AC seperti yang terlihat pada gambar 27 ya. Pada gambar 7.20 ya. Maka posisi keseimbangan atau keuntungan maksimum adalah pada titik penjualan produk sebesar Q bintang dengan tingkat harga P bintang tadi. Seandainya terjadi perubahan biaya selama perubahan tersebut masih dalam interval AB,
pada huruf MR, ya, maka tingkat produk dan tingkat harga semula tidak akan berubah pada pasar duopoli atau oligopoli ya, harga ya. Tapi jika perubahan biaya cukup besar sehingga keluar dari interval A, B, maka pengusaha cenderung untuk mengubah tingkat produk dan tingkat harganya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pada pasar duopoli atau oligopoli harga bersifat tegar atau tidak mudah berubah asal perubahan biaya atau permintaan bersifat moderat atau tidak terlalu besar. Oligopoli. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa teori duopoli merupakan dasar bagi teori pasar oligopoli. Pada dasarnya, terdapat dua teori pokok dalam analisis pasar oligopoli, yaitu pertama, antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya di dalam melakukan kegiatannya tidak terdapat suatu ikatan tertentu atau independent action ya. Yang kedua, pengusaha-pengusaha yang ada dalam pasar oligopoli menjalin suatu ikatan atau coalition tertentu. Ikatan ini ada yang sempurna, perfect coalition, dan ada yang tidak sempurna atau imperfect coalition ya. Kita cermati satu persatu ya. Tidak ada ikatan antar pengusaha. Akibat dari bebasnya masing-masing pengusaha di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, terutama kebijakan harga dan produksi, adalah timbul perang harga di antara sesama pengusaha oligopoli tersebut. Akhir dari perang harga ini adalah membuat kehancuran bagi beberapa pengusaha tertentu. Sampai di mana kemampuan pengusaha oligopoli di dalam perang harga ini sangat tergantung kepada produk yang dihasilkan dan biaya produksinya. Apabila produk dalam pasar oligopoli adalah homogen, oligopoli murni, maka tiap-tiap pengusaha hanya akan turut dalam perang harga sampai batas keuntungan normal. Jika produk yang dihasilkan tidak homogen, oligopoli yang dibedakan, ya, maka pengusaha akan turut dalam perang harga sampai pada tingkat harga di mana biaya rata-rata atau AC-nya sama dengan nilai penjualan rata-rata atau P-nya. Bisa kita lihat dalam gambar 7.21 di bawah ini ya. Pada gambar 7.21a ini ya, menunjukkan keadaan suatu perusahaan oligopoli murni dalam perang harga. Pengusaha itu hanya akan turut dalam perang harga sampai harga sebesar P1 ini, dengan jumlah produknya sebesar Q1, di mana harga sama dengan biaya rata-rata. P1 sebenarnya AC1 ya, satu sebenarnya AC1. Ini disentuhnya kan di sini. Jika harga di bawah P1, harga di sini ya, maka pengusaha akan memberhentikan perusahaannya karena dalam jangka panjang ia akan menderita kerugian. Pada gambar 7.21b menunjukkan keadaan perusahaan oligopoli yang dibedakan dalam perang harga. Pengusaha ini hanya akan dapat mengikuti perang harga sampai pada tingkat harga P2, sampai pada harga tingkat harga P2 ini. Dengan tingkat produksi Q2 ya, di mana harga sama dengan biaya rata-rata AC. Tetapi kapasitas produksi Q2 belum optimum, karena produksi optimum dicapai pada saat MC sama dengan AC. Jika harga lebih rendah daripada P2, maka perusahaan terpaksa harus tutup, karena biaya rata-rata yang lebih besar daripada nilai penjualan rata-rata. Penggabungan sempurna antar perusahaan ya. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing pengusaha oligopoli merupakan bahagian dari suatu industri. Dengan kata lain, semua perusahaan oligopoli menggabungkan diri secara sempurna menjadi suatu perusahaan besar, misalnya kartel.
Dengan demikian, kartel merupakan perusahaan monopoli murni dengan anggota beberapa perusahaan oligopoli. Atas dasar prinsip-prinsip monopoli, maka permintaan kartel adalah permintaan pasar, sedangkan biaya marginalnya, MC-nya, merupakan jumlah MC seluruh perusahaan-perusahaan oligopoli yang tergabung dalam kartel itu. Dengan diketahuinya permintaan pasar dapat dihitung nilai penjualan marginal atau MR ya dari kartel tersebut. Berdasarkan dalil keuntungan pada perusahaan monopoli yaitu MC sama dengan MR, maka dapat ditentukan jumlah dan harga penjualan produk kartel yang memberikan keuntungan maksimum. Harga penjualan kartel juga merupakan harga penjualan bagi masing-masing perusahaan oligopoli yang tergantung dalam kartel tersebut. Jumlah penjualan produk perusahaan oligopoli yang tergabung dalam kartel dapat ditentukan dengan terpenuhnya syarat seperti rumus di bawah ini, yaitu MRK kartel sama dengan MC1 sama dengan MC2 sampai ke MCN, di mana tadi ini MRK itu adalah marginal revenue kartel dan MC1 MC2 sampai ke ini MCN, maksudnya ini MCN adalah biaya marginal masing-masing perusahaan oligopoli yang tergabung dalam kartel. Keuntungan kartel adalah jumlah keuntungan semua perusahaan yang tergabung dalam kartel tersebut, sehingga dapat ditulis PK kartel ya sama dengan P1, P2, P3 sampai ke PN. Demikian juga produk yang dihasilkan kartel adalah jumlah semua produk yang dihasilkan oleh semua perusahaan yang tergabung dalam kartel tersebut, sehingga dapat ditulis QK kartel ya sama dengan Q1, Q2, Q3 sampai ke QN. Perlu diperhatikan bahwa keuntungan maksimum adalah untuk kartel, sedangkan untuk masing-masing perusahaan anggota kartel tidak selalu memperoleh keuntungan maksimum. Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan contoh pemecahan secara matematis ya. Misalkan ada 3 perusahaan oligopoli yang memproduksi produk homogen. Ketiga perusahaan tersebut tergabung dalam suatu kartel. Permintaan pasar terhadap produk kartel tersebut adalah Q sama dengan 1000 min 1/2 P. Fungsi biaya masing-masing perusahaan oligopoli tersebut adalah ini ya, C1 sama dengan 50 min 300 Q1 plus 10 Q1 pangkat 2. C2-nya sama dengan 25 min 100 Q2 plus 3 seper 3/4 Q2. C3-nya sama dengan 75 min 300 Q3 plus 11 seperempat Q3 pangkat 2. Pertanyaannya, pertama, berapa harga penjualan produk Q di pasar? Kedua, berapa jumlah produk yang harus dihasilkan oleh masing-masing perusahaan oligopoli? Ketiga, berapa keuntungan yang diperoleh masing-masing perusahaan oligopoli dan keuntungan kartel? Pemecahannya, karena Q sama dengan 1000 min 1/2 P, maka P berarti 2000 min 2Q. PR kartel adalah P kali Q. Ya. Jadi 2000 min 2Q kali Q. Sehingga menjadi 2000 Q 2Q kuadrat. MR kartel adalah ini ya, du PQ du Q menjadi 2000 min 4Q ini ya, min 4Q. Karena Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 ini merupakan dalil ya,
maka MR kartel adalah 2000 min 4 kurung buka Q1, Q2, Q3 menjadi 2000 minus 4 Q1, minus 4 Q2, minus 4 Q3. MC-nya ya, marginal cost pertama MC1 ya, sebenarnya du C1 per du Q1 adalah 20 Q1 min 300. MC2-nya adalah du C2 du Q2 sebenarnya 7,5 Q2 min 100. MC3-nya du C3 du Q3 sama dengan 22,5 Q3 min 300. Karena syarat kapasitas produksi bagi masing-masing perusahaan oligopoli adalah MR sama dengan MC1 sama dengan MC2 sama dengan MC3, ini merupakan dalil ya. Maka MC1 sama dengan MC2 atau ini ya, MC1 ini ya, MC2 ini ya. Ini kan MC1 MC2 atau 20 Q sama dengan 7,5 Q2 plus 200 atau Q1 sama dengan 3/8 Q2 plus 10. Nah, MC2 sebenarnya MC3, maka MC2 ini kan ini ya, MC3 ini ya. Atau 22,5 Q3 sama dengan 7,5 Q2 plus 200 atau Q3-nya berarti 1/3 Q2 plus 8/9. Jika persamaan 78 itu dimasukkan ke dalam persamaan 3, maka diperoleh MR ya, 2000 minus 4, nah ini kurung 3/8 Q2 plus 10 kurung tutup min 4 Q2 min 4 kurung buka 1/3 Q2 plus 8/8 8/9 ya, sehingga MR-nya menjadi 1924 4/9 min 6 5/6 Q2. Karena MR1 itu sama dengan MR2, maka ya, karena MR itu sama dengan MC2, maka 1924 4/9 min 6 5/6 Q2 itu sama dengan ini MC2-nya ini kan 7,5 Q2 min 100 atau 14/3 Q2 sama dengan 2024 4/9. Sehingga Q2-nya adalah 141,24. Jika persamaan 10 persamaan ini dimasukkan ke dalam persamaan 7 dan 8 tadi itu ya, maka diperoleh Q1-nya adalah 3/8 Q2 plus 10 sama dengan 3/8 Q2-nya ini kan 141 ini ya, 141,24 plus 10 sama dengan 62,96. Q3-nya 1/3 Q2 plus 8/9 sama dengan 1/3 Q2-nya kan ini tadi sudah ketemu ya, 141 plus 8/9 sehingga diketemukan 56,74. Karena Q sama dengan Q1, Q2, Q3, maka Q adalah ini 62, Q1-nya kan 62 ya, 62,96 plus Q2-nya 141,24 plus Q3-nya 56,74 sehingga Q-nya adalah 260,94. Jika persamaan ini, persamaan 13 ini dimasukkan ke dalam persamaan 1, maka diperoleh P sama dengan 2000 min 2Q. Sehingga 2000 min 2 Q-nya ini kan 260,94 sehingga diketemukan P-nya itu 1478,12.
AC1 itu sama dengan C1 per Q1. Jadi C1 ya per Q1 sama dengan 10 Q kan minus 350 per Q1 ini satu ya, atau 10 kali Q1-nya ini minus 300 plus 50 ini Q1-nya adalah 62,96, sehingga ditemukan adalah 330,40. AC2-nya C2 per Q2, berarti ini kan C2 per Q2, maka ditemukan 3/4 Q2 sama min 100 plus 25 per Q2, atau 3/4 Q2-nya itu kan ini kan 141,24 min 100 plus 25 per Q2 ini 141,24, sehingga ditemukan 429,82. AC3-nya sebenarnya C3 per Q3 kan. Ini C3-nya kan ini per Q3, sehingga ditemukan 11,25 Q3 minus 300 plus 75 per Q3 ya, atau 11,25 Q3-nya ini kan 56,74 minus 300 plus 75 per Q3, Q3-nya ini kan, sehingga ditemukan 339,65 itu ya. V1 sama dengan Q1 kurung buka P dikurangi AC1. Q1-nya kan 61,96. P-nya adalah dikurung buka ya. P-nya 1478,12 dikurangi AC1-nya ada 330,40. Sehingga ditemukan V1-nya adalah 72.260,72. Q2-nya sama dengan Q2 kurung P minus AC kurung tutup ya. Nah, Q2-nya kan 141 ini, 0,24, P-nya sama 1478,12 dan AC2-nya adalah 429,82, sehingga ditemukan V2-nya adalah 148,061,89. V3-nya adalah Q3 kurung P minus AC3 tutup ya. Jadi Q3-nya ini kan 56,74, P-nya sama 1479,12, AC3-nya adalah ini kan 339,65, sehingga ditemukan V3-nya adalah 64.656,79. Nah, VK-nya kartel ya, itu sebenarnya V1, V2 dan V3. V1-nya ini kan, V2-nya ini, V3-nya ini. Ya, sehingga V kartel itu jumlahnya menjadi 284 979,13. Kesimpulannya adalah dari jawaban ini, harga penjualan produk kartel adalah Rp1.478,12 per satuan. Yang kedua, jumlah produk yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan oligopoli adalah Q1 62,96 satuan, Q2 adalah 141,24 satuan, dan Q3 adalah 56,74 satuan. Ketiga, keuntungan yang diperoleh masing-masing perusahaan adalah P1 sama dengan 72.260,45, P2 rupiah itu ya 148.061,89 rupiah, P3 63.656,79 rupiah.
Sedangkan keuntungan kartel tadi sudah disebutkan adalah 284.979,13. Sekarang penggabungan tidak sempurna ya. Teori ini menggunakan asumsi bahwa di antara perusahaan-perusahaan oligopoli yang menghasilkan produk homogen menggabungkan diri secara diam-diam. Jadi tidak membentuk kartel seperti yang telah dibahas tadi ya. Oleh karenanya, penggabungan demikian dinamakan penggabungan tidak sempurna atau imperfect collision. Keadaan pasar oligopoli demikian dapat dijelaskan sebagai berikut. Di antara perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam pasar oligopoli, salah satu secara tidak langsung ditunjuk sebagai perusahaan yang menentukan harga atau price leader. Perusahaan yang menjadi pemimpin umumnya adalah perusahaan yang terbesar, baik dalam hal modal maupun pemasaran produk. Oleh karena itu, perusahaan pemimpin ini menentukan kapasitas produksinya seperti perusahaan monopoli murni. Tetapi karena produknya tidak bisa memenuhi permintaan pasar, maka sisa permintaan pasar tersebut diserahkan kepada perusahaan-perusahaan oligopoli lainnya yang dianggap sebagai pengikutnya atau follower. Oleh karena itu, kapasitas produksi masing-masing perusahaan pengikut ditentukan sedemikian rupa sehingga MRL, L itu leader ya, sama dengan MCL. Price-nya, P-nya adalah sama dengan DL, sama dengan DM, sama dengan MC1, sama dengan MC2, sampai ke MCN. Jadi MR ini itu nilai jual marginal perusahaan pemimpin. MCL adalah biaya marginal perusahaan pemimpin. P-nya harga persatuan, DL-nya adalah permintaan bagi perusahaan pemimpin. DM-nya adalah permintaan pasar. MC1, MC2, MCN, biaya marginal masing-masing perusahaan pengikut. MCL itu sama dengan MC1 plus MC2 plus MCN. Ini merupakan penjumlahan horizontal biaya marginal masing-masing perusahaan pengikut. Nah, DM itu sebenarnya DL plus sigma DF, di mana sigma DF ini adalah penjumlahan horizontal permintaan bagi masing-masing perusahaan pengikut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan contoh pemecahan persoalan teori ini. Misalkan, ada 3 perusahaan oligopoli yang menghasilkan produk homogen. Perusahaan 1 bertindak sebagai pemimpin, sedangkan perusahaan 2 dan 3 bertindak sebagai pengikut. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi biaya sebagai berikut. DM sama dengan Q sama dengan 1000 min 5P. C1-nya sama dengan 100 min 10 Q1. C2-nya sama dengan 152 Q2 min 0,5 Q1 pangkat 2 plus 25. C3-nya sama dengan 200 Q3 min Q3 pangkat 2 plus 50. Di mana Q itu jumlah produk permintaan pasar, Q1, Q2, Q3 jumlah produk yang dihasilkan masing-masing perusahaan, dan C1, C2, C3 adalah biaya total dari masing-masing perusahaan. Pertanyaan pertama adalah kapasitas produksi masing-masing perusahaan, yaitu perusahaan 1, 2, dan 3 ya. Yang kedua, harga jual di pasar. Yang ketiga, jumlah produk yang dijual di pasar. Pemecahannya, MC1 sebenarnya du C1 du Q1, yaitu menjadi 10 sama dengan MR1 ya. MC2 du C2 du Q2 sama dengan 150 min Q2 sama dengan P, atau Q2 sebenarnya 150 min P. MC3-nya du C3 du Q3 ya, sebenarnya 200 min 2 Q3 sama dengan P, atau Q3 sama dengan 100 min 0,5 P.
Q2 dan Q3, Q2 plus Q3 sama dengan 250 min 1,5 P sama dengan QF. Q1 sama dengan Q dikurangi QF, yaitu 1000 dikurangi 5P, ya, kurangi kurung 250 min 1,5P. Menjadi 750 min 35P, atau 35P sama dengan 750 min Q1, atau P sama dengan 750 min Q1 per 3,5. TR1 sama dengan Q1P sama dengan Q1, P-nya ini kan sama dengan 750 per 3,5 Q ini ya, min 1 per 35 Q1 pangkat 2. MR1 sama dengan 750 per 3,5 sama dengan 2 per 3,5 Q1. MR1 sama dengan MC1, ini merupakan dalil ya. Maka rumus I1 sama dengan rumus 6I. Jadi 10 sama dengan 750 per 3,5 min 2 per 35 Q1. Atau Q1 sama dengan 375 min 17,5 sama dengan 357,5. Nah, jika rumus 7 ini, rumus ini ya, dimasukkan ke dalam rumus 5, ya, rumus 5 ini, maka P 750 min ini 357,5, ya, ini ya, Q1-nya ini ya, per 3,5 sama dengan 112,14. Jika rumus 8 tadi dimasukkan ke dalam rumus 2 dan 3, maka Q2-nya sama dengan 150 minus 112,14, maka hasilnya adalah 37,86. Q3-nya adalah 100 min 0,5 kali 112,14 sama dengan 43,93. Q sama dengan 1000 min 5P sama dengan 1000 min 5 kali ini 112,14 menjadi 439,3. Dari hasil perhitungan di atas terpecahkanlah pertanyaan di atas dengan jawaban bahwa pertama, jumlah produk yang dihasilkan masing-masing perusahaan oligopoli adalah untuk perusahaan pemimpin Q1 ya 357,5 satuan, untuk dua pengikut masing-masing Q2 adalah 37,86 satuan, dan untuk Q3 adalah 43,93 satuan. Kedua, harga penjualan atau harga pasar adalah Rp112,14. Ketiga, jumlah produk yang ditawarkan di pasar atau Q sama dengan 439,3 satuan. Pembahasan yang telah dilakukan di atas adalah menyangkut kebijakan pasar oligopoli jangka pendek. Untuk jangka panjang, masing-masing perusahaan oligopoli harus menjalankan kapasitas produksinya dengan keuntungan yang normal saja. Dengan demikian akan menghambat perusahaan-perusahaan baru untuk masuk dalam pasar. Terima kasih. Dan demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.